Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 159, Pahlawan Kim Si-hoon bagian 2. Kita akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kang Woo, Kim Si-hoon, Han Seol-ah, Echidna, Chae Yeon-ju, Kang Tae-soo, Baek Hwan-yun, Go Hyun-moo, Chon So-yeon, dan Chon Mo-jin. Begitu rencana disusun, Kang Woo memutuskan untuk membawa sebanyak mungkin orang bersamanya ke Amerika Latin. Mereka mendarat di Venezuela, negara yang terletak di ujung benua. Sebagian besar wilayah Amerika Latin telah runtuh setelah hari bencana. Tetapi Venezuela menjadi pengecualian, bukan karena negara itu memiliki kekuatan militer yang tangguh atau dipenuhi oleh pemain luar biasa, melainkan karena campur tangan Amerika Serikat. AS menggunakan Venezuela sebagai basis operasi untuk membasmi monster di seluruh Amerika Latin, sekaligus sebagai langkah awal dalam upaya mereka memulihkan dunia. Tentu saja, bukan karena mereka melakukannya tanpa pamrih. Sudah jelas, alasan sebenarnya di balik usaha keras AS untuk merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan monster, bukanlah karena kepedulian mereka terhadap dunia. Di luar, mereka mungkin mengatakan bahwa semua ini demi perdamaian dunia, atau kemajuan umat manusia. Namun, semua orang tahu alasan sebenarnya. Amerika Serikat hanya ingin mempertahankan statusnya sebagai negara terkuat. Ya, terlepas dari motif mereka, faktanya mereka tetap membantu. Tanpa AS, upaya untuk merebut kembali dunia mungkin tidak akan bisa dimulai. Cina, Korea, dan negara-negara lain pun akhirnya mulai mengambil langkah serupa setelah melihat dampak dari tindakan AS. Kita hanya punya 10 orang. Bukankah membagi menjadi 3 kelompok terlalu berlebihan? Tanya Chae Yeon-ju. Kang Woo menggeleng. Pasukan utama ada di bawah kendali tentara AS. Penduduk asli tersebar di berbagai tempat. Jadi jika kita bergerak bersama, itu tidak akan efektif. Sebagian besar orang yang tersisa di Amerika Latin adalah penduduk asli yang tinggal di kota-kota kecil. Ketika monster menyerang, mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup dalam perlarian. Pada dasarnya, mereka sekarang hidup sebagai pengungsi. Itulah sebabnya upaya penyelamatan mereka menjadi sangat sulit. Kalau begitu, bagaimana kita akan membagi kelompok? Chon So-yeon yang tengah meneliti dokumen di tangannya menjawab. Dari situasinya, kita perlu membentuk satu tim untuk membasmi monster dan satu tim lain untuk mengawal para pengungsi ke pasukan AS. Dia dan Cheo Mo-jin sebelumnya bekerja sama dengan Cina dan Jepang dalam upaya memulihkan Timur Tengah. Namun, setelah mendapat panggilan dari Kang Woo, mereka memutuskan untuk bergabung, berharap bisa mendapatkan pengalaman berharga untuk persiapan masa depan. Kang Woo mengangguk. Kalau begitu, Tuan Cheo Mo-jin akan memimpin tim pembasmi monster. So-yeon, Tuan Go Yeon-moo, Hwan-yun, dan Yeon-ju kalian akan ikut dengannya. Kemudian dia menoleh ke Kim Si-hoon. Si-hoon, kau akan membawa Seol-ah dan Tae-soo. Tugas kalian adalah menyelamatkan penduduk asli dan mengawal mereka ke tentara AS. Kim Si-hoon mengangguk, lalu bertanya, bagaimana denganmu, Hyung-nim? Aku akan berkeliling bersama Echidna. Selain membasmi monster, kami juga akan mencari petunjuk tentang keberadaan kultus iblis. Ah, Han Sol-ah menatapnya dengan khawatir. Kamu pikir kejadian ini ada hubungannya dengan kultus iblis? Tanyanya. Kang Mo mengangkat bahu. Aku tidak yakin, tapi kalau serangan monster terus terjadi dalam pola tertentu, rasanya perlu diselidiki lebih lanjut. Bukankah itu berbahaya? Han Sol-ah menggenggam lengan Kang Woo dengan ekspresi khawatir. Kang Woo hendak tersenyum, tetapi akhirnya hanya berdeham kecil. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika hanya melihat jumlah orang, timnya mungkin tampak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap bahaya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kekuatan Kang Woo sudah sejak lama berada di level yang jauh melampaui manusia biasa di bumi. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya dalam masalah adalah ketika seorang Archduke tiba di bumi. Kelompok Tuan Chien Mujin mungkin yang paling berisiko menghadapi bahaya. Oh iya, kalau terjadi sesuatu, segera kirimkan pesan padaku. Kalian semua masih punya kalung yang diberikan Echidna, kan? Kalung itu memiliki sihir terjemahan dan lokalisasi. Jadi jangan sampai hilang. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Chae Yeon-ju mendengus dan berbalik. Baek Hwan-yun tersenyum pahit. Sebenarnya,
Dia cuma kesal karena tidak satu grup denganmu, bisiknya pelan. Baik, Wan Yun. Ups, hahaha. Ya sudah, ayo kita berangkat. Kelompok Shen Mujin menjadi yang pertama bergerak. Kang Wu melangkah mendekati Han Sol Ah. Kudengar mereka disergap oleh monster. Mungkin banyak yang terluka. Ya, jangan habiskan mana untuk menyembuhkan semua orang. Fokus hanya pada yang kondisinya parah dan arahkan sisanya ke tempat pasukan AS berada. Dan pastikan untuk beristirahat begitu manamu tersisa setengah. Lalu isi kembali. Kamu menyuruhku menyimpan mana untuk berjaga-jaga kan? Aku sudah tahu. Han Sol-a tersenyum cerah. Sihun, Taisu, kalau terjadi konflik di antara para pengungsi, coba redam situasinya. Jika ada monster yang mencoba menyerang mereka, hentikan. Dan yang paling penting, pastikan Seol-a tidak terluka. Hahaha, percayakan itu padaku. Hyung Nim, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh adik iparku. Kami akan menyelamatkan orang-orang secepat mungkin. Oke, Kang Wu berbalik dan terbang ke langit bersama Echidna. Kim Si-hun menatap punggung Kang Wu yang semakin menjauh. Ayo pergi. Ya, Tuan Si-hun. Si-hun Yung, rasanya sudah lama sejak terakhir kali kita bertarung bersama. Hahaha, benar. Meskipun kali ini tanpa Yun Bi. Cih, tidak mungkin kita membawa anak di bawah umur ke tempat berbahaya seperti ini. Itu benar. Kim Si-hun tersenyum melihat anggota partinya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mama, seorang anak kecil mungkin berusia 5 tahun berlari memeluk ibunya. Dia belum sepenuhnya pulih, tapi keadaannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jika tidak, mungkin dia sudah mati. Han Sol-ah melambai kepada anak itu dengan senyum hangat. Ibu anak itu membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Saat itulah, wow, sorakan terdengar dari luar barak. Taiso yang berjaga di dekat Han Sol-ah tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Si-hun sudah kembali. Ya, sepertinya begitu. Mereka keluar dan melihat Kim Si-hun bersama penduduk desa. Para pria bersorak dengan penuh semangat. Semuanya, pasukan AS akan tiba hari ini. Orang ini sudah mengalahkan semua monster di sekitar sini. Mata semua orang tertuju pada Kim Si-hun. Kim Si-hun menggaruk kepalanya tersenyum canggung. Pemimpin kota mendekatinya dan meraih tangannya. Matanya yang tua dan keriput tampak berkaca-kaca. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kau, kami semua pasti sudah mati. Tidak, Kim Si-hun tidak tahu harus berkata apa. Ucapnya penuh rasa syukur itu datang begitu tiba-tiba. Tuan Si-hun adalah pahlawan kami. Melihat senyum tulus di wajah mereka, perasaan aneh menyebar di dadanya. Untuk melahirkanmu, sebuah suara sayup dan menyedihkan terdengar di benaknya. Kim Si-hun menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, aku bukan. Dia ingin menyangkalnya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Alih-alih melanjutkan, dia hanya tersenyum canggung dan berbalik, berjalan menuju Han Sol-ah dan Taiso. Hahaha, ini dia, pahlawan kita, Si-hun. Sudah kubilang, jangan panggil aku seperti itu. Kau sudah menyelamatkan ratusan nyawa dalam beberapa hari. Siapa lagi yang pantas disebut pahlawan? Aku tidak melakukannya sendirian. Kim Si-hun menghela napas, menoleh ke arah mereka. Di kejauhan, Han Sol-a dan Kang Taiso sibuk membantu para pengungsi yang terluka akibat serangan monster. Apakah kau sudah bisa menghubungi Hyung Nim, Kang Wu, dan Tuan? Boom! Tiba-tiba, suara ledakan keras mengguncang seluruh area. Kiah! Suara jeritan menyusul. Barak tempat para pengungsi berlindung runtuh seketika akibat hantaman dahsyat. Tuan Si-hun! Apa yang terjadi? Han Sol-a dan Kang Taiso buru-buru berdiri. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Kim Si-hun sudah berlari menuju sumber ledakan. Apa? Matanya melebar saat melihat pemandangan di depannya. Di tanah, sebuah lubang besar menganga. Seakan-akan, seseorang baru saja menembusnya dengan mudah. Seperti menusuk selembar kertas. Penduduk mulai berteriak panik. Tuan Si-hun, tolong selamatkan kami. Kim Si-hun menoleh. Pemimpin kota yang tadi memujinya kini tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh darah.
Ada lubang menganga di perutnya, begitu rapi seakan dipotong oleh mesin. Darah terus mengalir membasahi tanah di bawahnya. Namun, Kim Si-hun tidak menatap pemimpin kota itu. Matanya terarah ke pintu masuk kota. Iblis! Di sana, berdiri 3 sosok mengerikan dengan 2 tanduk bengkok, sayap hitam, dan mata kuning yang menyala layaknya reptil. Mereka tampak identik, seperti cloning. Apakah itu manusia? Ya, aku bisa merasakan energi dewa. Seorang pelayan Gaia. Ketiga iblis itu saling berbicara dalam bahasa mereka. Tubuh Kim Si-hun bergetar. Mereka kuat. Hanya dengan melihat mereka, dia sudah bisa merasakan betapa berbahayanya makhluk-makhluk itu. Hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Ayo culik dia dan cari tahu di mana inkarnasi Gaia. Halpas, kau yang mengurusnya. Ya, aku ingin tahu seberapa kuat budak Gaia ini. Iblis yang berdiri di tengah melangkah maju. Tuan Si-hun, Hyung Si-hun, Han Seol-ah, dan Kang Tae-so tiba-tiba berdiri di sampingnya. Mereka iblis. Kim Si-hun mengepalkan tangan. Kepalanya mendadak kosong. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu, mari kita mulai. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, iblis itu bergerak. Halpas mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya, bola energi hitam melesat dengan kecepatan tinggi, mengarah langsung ke Kim Si-hun. Hyung Si-hun! Boom! Ah! Kang Tae-so buru-buru mengangkat perisainya, namun hantaman bola energi itu begitu kuat, hingga tubuhnya terpental seperti selembar kertas tertiup angin. Tuan Tae-so! Han Seol-ah bergegas mendekat dan segera melantunkan mantra penyembuh. Cahaya putih lembut menyelimuti tubuh Tae-so, perlahan menutup luka-lukanya. Mata Halpas berkilat. Dia menatap cahaya itu dengan penuh ketertarikan. Ini, Kim Si-hun menginjak tanah dan melesat ke depan. El Quiro Blade bergetar di tangannya, mengalurkan gelombang energi biru yang menyelimuti pedangnya. Halpas mengelambaikan tangan. Sebuah bola hitam lain tercipta dan melesat menuju Kim Si-hun. Sialan! Boom! Kim Si-hun dengan cepat berguling ke samping, menghindari ledakan yang menghancurkan tanah tempatnya berdiri. Tanpa membuang waktu, dia kembali bangkit dan mengayunkan pedang ke arah Halpas. Namun, pedangnya gagal mengenai targetnya. Halpas dengan mudah menghindar. Sementara serangannya semakin intensif, ledakan demi ledakan terjadi di sekitar mereka. Kim Si-hun terengah-engah. Serangannya tak satu pun berhasil mendarat. Sementara ia dipaksa menghindari serangan Halpas yang tak henti-hentinya. Jadi, ini kekuatan bawahan Gaia. Mengecewakan. Malpas dan Pinnik berbicara dengan nada bosan. Kim Si-hun mendengar percakapan mereka. Sial. Ia menggertakkan giginya. Tangan di gagang pedangnya semakin erat. Namun di saat itu juga, wush, sebuah bola hitam melesat ke arah kakinya. Kim Si-hun melompat ke belakang, tapi terlambat. Kain celananya robek dan luka menganga muncul di kulitnya. Tuan Si-hun! Han Seol-ah segera mengaktifkan sihir penyembuhan dan buff. Lukanya menutup, rasa sakitnya berkurang, dan vitalitasnya pulih. Tapi Kim Si-hun tahu lebih baik dari siapapun. Pemulihan saja tidak cukup. Dia tidak akan bisa menang. Bawa Tuan Tae-so dan para penduduk kabur. Cepat pergi. Tapi sekarang. Dia tidak bisa ragu. Bahkan, jika mereka bertarung bersama, hasilnya tidak akan berubah. Mengalahkan satu iblis saja sudah sulit. Melawan 3 sekaligus, itu sama saja dengan bunuh diri. Kim Si-hun merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas. Ini lokasi yang diberikan tentara AS. Pergilah ke sana secepat mungkin. Aku akan mengulur waktu. Han Seol-ah menggigit bibirnya. Tatapannya penuh keraguan. Cepat pergi. Jika kita tetap di sini, kita semua akan mati. Han Seol-ah mengepalkan tangannya. Lalu meraih kertas itu, Tae-so hendak membantah. Tetapi Han Seol-ah menariknya. Aku akan segera menghubungi Tuan Kangwu. Tanpa membuang waktu, dia dan Tae-so mulai berlari menjauh. Kim Si-hun menghela napas lega melihat mereka pergi. Aku akan mengejar mereka.
Malpas menoleh ke arah Han Sol-ah dan Taiso yang tengah melarikan diri. Berhenti di situ. Kim Si-hun menginjak tanah dengan kuat. Langkah Blue Dragon. Jejak berbentuk ular muncul di tanah. Tubuhnya melesat ke depan secepat kilat, menghadang Maplas sebelum dia sempat bergerak lebih jauh. Ki keluar dari dantian, mengalir ke lengan Kim Si-hun, lalu terkonsentrasi pada El Cuero Blade. Energi pedang berkobar, tajam dan ganas, mengarah lurus ke kepala Maplas. Cih, sepertinya dia tidak bisa lagi mengabaikan serangan itu. Maplas mengerutkan kening dan mundur selangkah. Namun Kim Si-hun tidak memberi celah. Wush! El Cuero Blade menyapu melewati bahu dan dadanya. Darah hitam menyembur keluar dari luka yang terukir di tubuh Maplas. Mata iblis itu berkilat marah. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya, menciptakan bola energi hitam, dan melemparkannya ke arah Kim Si-hun. Boom! Tubuh Kim Si-hun terlempar ke tanah akibat ledakan itu. Darah mengalir dari mulutnya. Dia batuk keras, merasakan sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Hanya satu serangan, tapi dampaknya begitu besar, tertegun. Dia mencengkram pedangnya dan menggunakannya sebagai tumpuan untuk berdiri. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa meskipun lemah, dia masih seorang pelayan gaya. Mundur, Maplas. Lalu bagaimana dengan mereka yang melarikan diri? Tak masalah. Yang penting hanyalah pelayan gaya ini. Maplas melangkah maju. Kim Si-hun menatap ketiga iblis itu dalam diam. Aku tidak bisa menang. Dia bahkan tidak bisa menggapai satu dari mereka dengan baik. Jika mereka menyerang bersama, peluangnya untuk bertahan hidup mendekati nol. Napasnya tersengal. Tubuhnya bergetar. Dia ingin melarikan diri. Mengikuti Han Sol-ah dan Taiso. Menjauh dari sini. Lihat itu. Dia gemetar. Halpas menyeringai. Dia bisa melihat kaki Kim Si-hun bergetar hebat karena ketakutan. Kim Si-hun mundur selangkah. Kakinya menabrak sesuatu. Dia menundukkan kepala. Di sana tergeletak mayat pemimpin kota yang tadi memanggilnya pahlawan. Sekali lagi, dia gagal menyelamatkan seseorang. Maaf telah melahirkanmu. Suara itu kembali terdengar, suara yang selalu menghantuinya. Dia tidak bisa melarikan diri darinya. Pahlawan. Kim Si-hun menyeringai getir. Omong kosong. Dia menggenggam pedangnya lebih erat. Tangan yang gemetar itu semakin kuat mencengkeram gagangnya. Kakinya yang lemah mulai menekan tanah dengan lebih mantap. Dia menatap lurus ke arah Halpas. Sorot matanya penuh tekad. Dia tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan. Yang dia inginkan hanyalah terbebas dari suara itu. Sehingga ketika seseorang memanggilnya pahlawan lagi, dia bisa menggelengkan kepala dengan percaya diri dan berkata, betapa kekanak-kanakannya, betapa bodohnya. Seorang anak kecil yang mengagumi pahlawan dari layar kaca mungkin lebih baik darinya. Sementara dia hanyalah orang menyedihkan yang terus berjuang melawan bayang-bayang masa lalu. Seorang pengecut yang tak bisa melepaskan diri dari trauma. Dia tahu itu. Dia sangat menyadarinya. Tetapi, meski begitu, dia mengangkat pedangnya. Dia melangkah maju meskipun kakinya masih bergetar. Aku tidak akan lari. Kim Si-hun menghentakkan kakinya ke tanah. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.